dan Hercules. John Key tiba di Jakarta pada 1992. Jakarta menjadi tempat kabur John Key yang terancam dipenjara oleh polisi Maluku dan Surabaya. Sedangkan Basri Sangaji sendiri pergi ke Jakarta murni hanya untuk mengadu nasib. Lalu, Hercules tiba di ibu kota dibawa oleh tentara karena dia pernah menjadi tenaga bantuan operasi TBO Kopassus di Timur Timur. Mereka bertiga ini punya kesamaan, yakni tidak memiliki keahlian apapun untuk bertahan hidup di Jakarta. Satu-satunya yang mereka miliki hanya keberanian. Maka, mereka akhirnya memilih untuk menjadi gelandangan dan menjadi preman di Jakarta. Hercules misalnya, dia dikenal pada masa Orde Baru sebagai preman tersohor, kemana-mana selalu membawa golok atau senjata tajam. Menurut Ian Douglas Wilson dalam Politik Jatah Preman 2018, awalnya jasa mereka digunakan oleh para kelompok masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Mulanya, mereka hanya seorang diri, tetapi perlahan saling membentuk kelompok tersendiri. Dari kelompok-kelompok tersebut, berisi orang-orang dari kampung halamannya masing-masing yang pergi merantau ke Jakarta. Jika dari Ambon, maka mereka berada di bawah kelompok John Key dan Basri Sangaji. John Key sendiri berasal dari Pulau Key, sedangkan Basri dari Pulau Haruku. Lalu, jika dari timur, mereka di bawah pimpinan Hercules. Bagi para pendatang, ketiganya adalah sosok karismatik yang bisa diandalkan. Maka, banyaknya para pendatang itu mengikuti jejak serupa, yakni menjadi preman. Dari kelompok yang dipimpin oleh mereka seringkali terjadi keributan di Jakarta pada era 1990-an yang menyebabkan banyak orang terbunuh. Mereka bekerja layaknya mafia yang sangat identik dengan dunia gelap. Perlahan mereka pun tak lagi menjadi preman penjaga ketertiban, tetapi melakukan aktivitas penagihan utang dan maklar tanah sejak tahun 1990. Tumbuhnya sektor keuangan dan perbankan swasta membuat anggota kelompok pimpinan John Key menjadi debt collector atau penagih utang. Hal ini kian marak ketika terjadi krisis ekonomi yang membuat banyak bank pailit dan meninggalkan kredit macet. Dari kredit macet itulah yang kemudian akan dikejar oleh para preman ke nasabah. Selain itu, jasa mereka juga digunakan untuk menjaga tanah di Jakarta. Saat itu, lahan di Jakarta masih semrawut. Banyak kepemilikan ganda atas lahan di Jakarta. Akibatnya, banyak penduduk yang memanfaatkan jasa dari orang timur untuk menjaga lahannya. Maraknya yang penggunaan kelompok mereka oleh perusahaan-perusahaan besar membuat nama ketiganya kian jaya dan kesohor. Sejak saat itulah nama mereka kemudian dikenal sebagai Raja Debt Collector RI. Bahkan, saking besarnya nama ketiganya bisa menciptakan gurita bisnis. Memang bisnis penagihan utang tak selamanya formal, tetapi berkat ajaran dari ketiga raja tersebut, banyak anak buahnya yang mengikuti dan mendirikan bisnis serupa. Tak jarang pula ketiganya sering bersaing untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Kelompok Hercules pernah terlibat perkelahian dan bentrokan dengan pemerintah, termasuk kelompok dari geng Basri Sangaji pada 2002. Bahkan Hercules pernah menjadi tersangka pembunuhan Basri. Begitu juga dengan John Key yang pernah didakwa pembunuhan. Meski para bosnya sudah tiada dan dipenjara, perselisihan antara kelompok mereka dengan etnis lain masih berakar kuat. Begitu juga dengan profesi debt collector yang makin marak dan identik dengan kelompok dari Indonesia Timur. Kebesaran nama mereka di bisnis penagihan utang tak tergantikan hingga saat ini. Saat ini, John Key sedang berada di balik jeruji besi untuk kesekian kalinya dalam kasus penyerangan terhadap saudaranya di Tangerang. Sosok John Refra alias John Key adalah sosok yang banyak ditakuti banyak orang. Hal itu bukan tanpa alasan. Reputasinya di dunia kriminal pun bukan main-main. Dia tergolong preman yang urusan kriminalnya tergolong berat.
Bahkan banyak orang yang tidak berani berurusan dengan John Refra alias John Kay. Saking dianggap menakutkan, John Kay, sang preman legendaris itu dijuluki sebagai The Godfather. Meski begitu, saat di lapas Nusa Kambangan, ada yang menarik terlihat dari sosok John Kay saat itu. John Kay, sang preman yang menakutkan dan dikenal kejam, tapi dia telah berubah menjadi sosok yang cukup lebih baik setelah mendekam di penjara di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. John Kay telah memberikan kesaksian tentang perjalanan hidupnya selama mendekam di penjara Nusa Kambangan. Pria kelahiran 10 September 1969 lahir asal Pulau Kei, Ambon, Maluku Tenggara itu menceritakan bahwa masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. John Kay terlahir dari keluarga yang tak mampu. Masa kecilnya, John Kay sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan setiap pulang sekolah, John Kay sering berantem. Dari masa kecilnya yang pahit, John Kay harus melalui kemiskinan dan bulian, sehingga John Kay harus memutuskan sekolahnya. Saat itu, John Kay meninggalkan kampung halaman dengan usianya yang masih tergolong muda di usia 18 tahun. Karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup di kampung, karena miskin, dihina, dan direndahkan. Akhirnya, John Kay pun harus keluar dari kampung halamannya untuk mencari kesuksesan keluar kota. Awal perjalanannya ke Surabaya pun tidak berjalan mulus. John Kay yang tidak mempunyai uang sepeser pun, ia hanya bermodalkan nekat meloncat memasuki kapal menuju Surabaya. Kemudian saat ditagih tiket oleh petugasnya, dia menjelaskan kalau dirinya tidak punya uang untuk membeli tiket. Akhirnya si petugas itu pun menyuruh John Kay untuk bekerja dan membersihkan kapal. Sesampainya di Surabaya, John Kay pun tinggal bersama saudaranya selama kurang lebih 3 bulan. Namun, tinggal bersama saudaranya selama 3 bulan, John Kay terdapat ketidakcocokan antara dia dan saudaranya itu. Akhirnya, John Kay pun memutuskan untuk meninggalkan saudaranya dan hidup di jalanan. Tidur di emperan jalan dan menjadi gelandangan di jalanan. Kemudian John Kay naik kereta Jayabaya turun di Jatinegara. Petualangan pun dimulai pada tahun 1992. Kala itu John Kay menjadi seorang security di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Di sana tempatnya bule-bule yang sering ribut berkelahi. Pernah suatu hari terjadi ketika ada keributan, kemudian John Kay melerai keributan itu dan memukul orang itu dari belakang. Namun tak terima, akhirnya menjadi perkelahian yang tak terhindarkan. Kemudian para polisi berdatangan dan menyelesaikan pertikaian tersebut. Karena kurang puas, John Kay pun pulang ke rumah untuk mengambil sebuah golok. Karena masih penasaran dan balik lagi, lalu John Kay menebaskan goloknya ke leher orang itu hingga tewas. Tak hanya itu, selain korban yang John Kay bunuh, ia pun merasa belum puas, kemudian mengejar pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkelahian dengannya itu. Bahkan ada yang dipotong kakinya. Mereka ada sekitar 5-6 orang yang dihabisi oleh John Kay. Setelah kasus pembunuhan tersebut, John Kay pun menjadi incaran polisi. Tak lama kemudian, John Kay menyerahkan dirinya ke polisi. Dan masa-masa perkelahian pun tidak sampai hanya di situ saja. Di dalam lapas pun John Kay masih terlibat dalam perkelahian dengan sesama narapidana. Sementara itu, John Kay pun sempat berurusan dengan aparat pada kasus pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung yang menjadi korban John Kay. Sempat menjadi sorotan saat dirinya muncul dalam kasus hambalang dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nyawa Ayung dihabisi di sebuah kamar hotel 2701 di kamar Swiss Hotel Sawah Besar pada Selasa 27 Januari 2012. Kala itu, Ayung ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka parah di bagian leher dan puluhan luka bekas tusukan pada seluruh tubuhnya. MA pun menjatuhi hukuman pada John Kay terkait kasus pembunuhan Ayung menjadi 16 tahun. Vonis itu
lebih lama dari 2 tahun tuntutan jaksa. Kala itu, Ridwan enggan menjelaskan alasan majelis memperberat vonis bagi John Kay. Ia mengaku bertaubat. John Kay saat itu menghabiskan waktunya di lapas Nusa Kambangan dengan membaca dan beribadah. Meskipun John Kay telah mengaku menyesal dengan perbuatannya dan ingin menghapus masa lalunya tersebut, John juga saat itu mengaku ingin mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta bantuan dari Tuhan agar mampu bertahan di masa hukumannya. "Kalau saya mati, saya ingin surga bukan masuk neraka," ujar John Kay di lapas Nusa Kambangan saat itu. John Kay mengaku telah mengalami banyak perubahan pada dirinya. John Kay pun saat itu sempat menjadi